Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi dan gue masih di Pari buat Olimpiade 2024 bareng Toyota. Dan di belakang gue ini adalah Inclusive Mobility Park dari Toyota. Ada beberapa hal menarik dan ada teknologi hidrogen yang kita bisa bedah di dalam sini. Penasaran? Cek terus videonya. Nah, langsung masuk Mobility Park ini kita langsung melihat ada Kang S. Alah, Kang S lagi. Enggak, beneran. Ini adalah sepeda dengan depannya ada freezernya. Sih. Ada freezer untuk ice creamnya di sini sih. Ngambil satu kali ya. Dan ini semua ditenagai oleh ini. Jadi ini adalah hydrogen cartridge. Satu pack ini dia ukurannya sekitar 1,8 kWh. Beratnya sekitar 8,5 kg di luar hidrogennya. Jadi kalau ini diisi penuh dengan hidrogen sendiri cuma 100 gram, jadi 8,6 kg. Dan ini bisa dipasangkan di sini. Nah, begitu dipasangkan di sini, lihat nih penampangnya. Tuh, ini dalamnya ya. Ini akan memberikan tenaga untuk si freezernya dan juga memberikan asis untuk sepedanya. Jadi Kang S pakai hidrogen. Keren nggak? Ini possible banget ya buat di Indonesia, asal infrastruktur hidrogennya sudah siap. Yang kedua adalah ini si APM. Jadi ini adalah Accessible People Mover. Ini adalah versi 2.0. Ini adalah mobil yang dipakai untuk mengangkut atlet maupun supporting crew. Dia ada remnya ya di sini ya. Jadi bisa naikin kursi roda ke sini. Ini full EV. Dia 100% EV. Dia bisa dicas dalam waktu 5 jam dengan kecepatan maksimum 20 km per jam dan range-nya sekitar 100 km. Di sesi berikutnya kita akan cobain si C+ Walk. Itu ada yang versi berdiri. Ini yang Bang Aris lagi nyobain, ini versi duduknya. Dan ini semua dikontrol dengan aplikasi Kinto. Jadi kalau Kinto di sini jadi lebih kayak ride sharing application, semuanya terintegrasi di sini. Jadi kalau orang butuh, dia bisa pakai dan order langsung dari pakai Kintonya. Dan ini dia lucu ya. Jadi gue jelasin dikit. Ini buat maju mundur. Ya. Jadi kalau ditekan satu, ditekan tuh maju dua-duanya. Ini buat mundurnya. Ini ada rem. Klaksonnya lucu. Tombol startnya di sini dan kita bisa berdiri langsung di sini. Kenapa dia bikin maju mundurnya dia harus ada dua begini? Karena kalau orang yang disable atau difabelnya ya dia kirinya nggak bisa, dia bisa pakai kanannya. Gitu. Ini kuncinya nih. Tinggal di tap aja ke sini. Nyalain on-nya di sini. Menarik ya. Kecepatan maksimumnya cuma 6 sampai 10 km per jam dan kalau dicobain lagi nih kayaknya dia kalau ada obstacle di depannya, dia bisa kasih peringatan. Lucu ya? Oh iya, tambahin lagi, CC Plus Walk atau CC Plus-nya ini, dia cuma dipakai untuk indoor. Karena dia tipe bannya ini modelnya tipe indoor. Berikutnya adalah Toyota Yosh E. Ini yang paling menarik. Kenapa? Karena ini konsepnya adalah kursi roda yang bisa disambungkan dengan puller dengan penariknya. Jadi mereka bekerja sama dengan suatu perusahaan Austria bernama Klaxon untuk memproduksi produk ini. Jadi basically ini adalah kursi roda dengan attachment yang bisa disambung dengan penariknya. Dan uniknya lagi, penariknya ini dioperasikan hanya dengan menarik dan mendorong untuk ngerem. Kenapa? Karena beberapa orang difabel dengan disable yang tidak bisa menggunakan tuas itu masih bisa mengoperasikan kendaraan ini. Di sini ada modenya nih, kebetulan speednya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Dan uniknya lagi, khusus di Paris 2024 kali ini mereka membuat sebuah performance edition buat si Yosh E. Yes, jadi kalau Yosh E ini dia motornya kecil ya, cuma kecepatan maksimumnya sekitar 20 km per jam. Tapi mereka membuat versi mereka membuat versi GR-nya. Ini adalah versi GR Europe dari Yosh E. Bannya lebih besar, karbon, motornya lebih besar, kecepatan bisa 40 km per jam dengan LED dan karbon. Dan ini juga a limited number of GR. Keren banget, gila keren banget. Jadi ini adalah konsep Toyota di mana mimpi itu bisa kita bagi untuk semua orang. Untuk baterainya sendiri, dia ada yang ukuran 5 km, 10 km, dan 20 km. Sampai 10 km dia masih bisa dibawa ke pesawat. Jadi kalau para disable dia mau pergi ya keluar negeri gitu kan, ini masih bisa dimasukin ke dalam bagasi. Gila ya.
Jadi konsepnya dia modular, tinggal digabungkan saja, dan ini bisa membantu orang untuk mobilitas di mana saja. Ini e-Palette Cafe, powered by hydrogen juga, jadi bisa dijadiin cafe dan energinya dari hydrogen blocknya. Gila ya. Ini ada mobile toilet juga, ini bisa di-power dengan electricity. Jadi ini kalau buat bencana segala macam dia bisa ditaruh di suatu tempat, dan tentu saja ada remnya untuk kaum difabel. Ini wheel, ini adalah kursi roda autonomous, jadi dia bisa jalan sendiri, kalian tinggal masukin tujuan kalian dan dia langsung bisa nganterin kalian ke tujuan yang sudah kalian tetapkan. Keren ya? Kita coba yuk gimana rasanya. So, ini bisa dipakai under 4 feet, 7 inch, terus 22 pound dan nggak boleh di atas 300. Oke. Next. Oke, I need to fasten the seat belt. You don't need to put the seat Oh, it's belt. okay. Agree. And Ini akan so basically you connecting. have all the Oke, di sini kita taruh destinasinya di sini dan confirm. Kita akan dijalankan ke e-Palette Cafe automatic. yes. And Akan now jalan it's sendiri ready to go. 5 4 3 2 1. Oh, oke. Ini jalan sendiri ya. Nggak ada tombol apapun juga. So, ini dia bisa jalan sendiri ya, tanpa diiniin. Dan ketika ada halangan atau ada obstacle, dia bisa ngelewatin atau ngehindarin orang sendirinya. Jadi ini autonomous wheelchair. Begitu kita nyampai, pause, dan you have arrived, be careful, dia bilang. Jadi kita tinggal turun. Dan setelah selesai mengantarkan, dia akan otomatis balik sendiri. Tuh. Dia akan membaca connectivity-nya dan dia akan balik sendiri. Jadi ini masih bisa ditaruh barang-barang yang di belakangnya ya. Dia akan balik lagi ke posisi semula. Oh, dia akan jalan balik sendiri. Wah. Oh, dia rodanya bisa muternya di depan ya. Dia bisa muter sendiri di depan situ. Oh, cool. Ini adalah konsep kursi roda untuk naik tangga. Jadi dia 100% elektrik dengan kecepatan maksimum 6 km per jam dan ketinggian tangga 16 cm yang bisa dipancatnya. Tangganya kurang lebih sekitar 16 cm ya lebarnya. Itu dia bisa naikin tuh. Karena dia di belakangnya ada penahannya. Di sini depannya juga dia ada roda lagi buat penstabil. Tuh. Section ini ada klakson dan epur. Epur itu roda untuk ngerem ya. Bantuan roda untuk ngerem, dia pakai interlocking system untuk membantu kita ngerem. Sedangkan klaksonnya sendiri dia adalah motor assist, dia bisa ditaruh di depan, dia juga bisa taruh di belakang seperti ini. Untuk membantu kalau kita lagi nanjak atau untuk berjalan menggunakan kursi roda. Ya. Ini baterainya, motor listriknya dan baterainya di situ. Motor listrik dari klaksonnya ini bisa dikombinasikan di bawah jadi assist atau di depan jadi dia akan membantu kita dan ngeremnya dikombinasikan dengan si EPU. Jadi sistemnya si klakson dan Toyota ini dia bisa dimontingin ke kursi roda apapun juga karena dia langsung montingin ke frame-nya. Solusi mobilitas untuk para kaum difabel. Sekaligus fun juga sih. Jadi ini untuk ngerem tuh. Jadi karena dia roda luarnya nggak samaan dengan si rodanya, jadi waktu dia puter, break it. Nah, jadi akan lebih mudah. Ini dasarnya nih. Ada kayak one way roller di dalamnya. Jadi itu langsung bisa di fitting ke semua wheelchair tergantung ukurannya. Put it there, dipencet doang. Namanya Epur. Kalau ini namanya Genie, self balancing personal transporter. Dia modelnya kayak begini. Oh, jadi dia kayak mirip-mirip kayak Air Wheels atau Segway ya. Kalian bisa naikin dengan cara menyeimbangkan badan kalian di kursinya. Dan kerennya suspensinya udah pakai Öhlins dong. Devgat style ya memang ya kalau di Eropa ya. Dalam sini ada baterainya 2 biji di dalam sini. Bisa sampai 20 km, 24 km malahan.
Maksimum speed bisa 15 km dan bisa slope atau inclination sampai 15 derajat. Kapasitas orangnya beratnya bisa 50 sampai 110 kg dan pengecasannya 8 jam. Oke, sekian kunjungan kita dari Inclusive Mobility Park-nya Toyota di Olimpiade Paris 2024. Jadi kalian lihat ya, berbagai macam teknologi dari Toyota dan dari partner-partner mereka digabungkan dan dikasih unjuk menunjukkan kita tuh kalau mobility itu buat semuanya, mobilitas itu buat semuanya. Nggak peduli siapapun juga, itu harus menjadi sebuah mobilitas yang inklusif for everybody. Menurut kalian mana yang paling menarik? Kalau gue sih CGR-nya ya yang paling menarik. Terus di komen ya. Oke, sekian video kali ini. Thank you udah nonton. Klik like, subscribe, komen, tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru di Alternative Next. I'll sign off dari Paris. Thank you. Bye-bye.